Tuhan tidak pernah kehilangan kendali meski hidupmu terasa berantakan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, pernahkah saudara merasa hidup sedang berantakan? Mungkin usaha mengalami kerugian, pekerjaan hilang, pernikahan sedang goyah, anak-anak menjauh dari Tuhan, kesehatan kamu menurun, dan doa terasa tidak dijawab. Lalu muncul pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau masih memegang kendali? Seringkali kita mengukur kehadiran Tuhan dari keadaan yang kita alami. Ketika semuanya baik, kita berkata, Tuhan baik. Ketika badai datang, kita mulai meragukan penyertaannya Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Keadaan boleh saja kacau, tetapi Tuhan tidak pernah kacau. Rencana manusia bisa saja gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kita akan belajar bahwa meskipun hidup terlihat berantakan, Allah tetap duduk di atas tatanya. Katakan amin. Kita lihat yang pertama, Tuhan bekerja meski kita tidak melihatnya. Yesaya 55, 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali kita berpikir, Tuhan terlambat, Tuhan diam, Tuhan tidak peduli. Padahal sebenarnya Tuhan sedang bekerja di balik layar. Seperti seorang penenun kain. Dari belakang kain terlihat benang kusut kemana-mana. Tetapi dari depan terbentuk gambar yang sangat indah. Kita hanya melihat bagian belakang kehidupan. Tuhan melihat gambar akhirnya. Lihat Yusuf, dibenci saudaranya, dijual, menjadi budak, difitnah, di penjara. Jika kita berhenti membaca sampai di penjara, kita mungkin berkata, ayo kasihan sekali Yusuf. Tetapi Tuhan belum selesai menulis kisahnya. Penjara justru menjadi jalan menuju istana. Apa yang tampak sebagai akhir ternyata adalah awal yang baru. Amin. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam penjara kehidupan. Jangan menyimpulkan cerita sebelum Tuhan menyelesaikannya. Yang kedua, kekacauan bukan berarti Tuhan kehilangan kendali. Di Markus 4 ayat 37 sampai 41, kita bisa tahu bahwa murid-murid Yesus panik ketika badai datang. Air masuk perahu, lalu mereka takut mati. Tapi Yesus sedang tidur. Mengapa? Karena Yesus tidak panik. Badai tidak pernah membuat Tuhan kehilangan kendali. Yesus berdiri, lalu berkata, diam, tenanglah. Seketika angin reda. Apa pelajarannya? Badai lebih besar daripada murid-murid. Tetapi badai jauh lebih kecil daripada Yesus. Amin. Masalah kita mungkin besar. Tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Jangan membesarkan masalah lebih daripada membesarkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi berkat. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah salah satu ayat yang paling luar biasa. Saudara-saudaranya bermaksud menghancurkan Yusuf. Tapi ternyata Tuhan memakai kejahatan itu menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tetapi Tuhan sanggup memakai keadaan yang buruk untuk menghasilkan kebaikan. Itulah kebesaran Allah. Katakan amin. Ada seorang koki buat kue. Jika kita mencicipi tepung saja, ya tidak enak. Mentega saja ya juga nggak enak. Telur mentah ya nggak enak juga. Tetapi ketika semua diproses bersama, hasilnya menjadi kue yang lezat. Pasti enak. Demikian pula hidup kita. Ada bagian yang pahit, ada bagian yang menyakitkan. Namun ketika Tuhan mencampurkan semuanya, hasil akhirnya menjadi indah. Amin. Yang keempat, Tuhan memakai proses untuk membentuk karakter. Di Yakobus 1 ayat 2-4 kita bisa tahu bahwa kesulitan bukan hanya mengubah keadaan. Kesulitan itu mengubah kita. Jadi tanpa proses, kita mudah sombong, mudah menyerah, tidak sabar, tidak dewasa. Melalui pencobaan, iman dimurnikan, kesabaran dibentuk, karakter diperkokoh, ketergantungan kepada Tuhan bertumbuh. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada sekedar memberikan kenyamanan. Contoh, Daud. Daud sudah diurapi menjadi raja, tetapi ia tidak langsung duduk di tahta. Ia dikejar-kejar oleh Saul, tinggal di gua, hidup sebagai pelarian. Nah, mengapa? Karena Tuhan sedang membentuk hati seorang raja. Yang kelima, harapan kita berada pada Tuhan, bukan keadaan.
Di Mazmur 46 ayat kedua tertulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Orang percaya bukan tidak punya masalah. Bedanya adalah orang percaya memiliki Tuhan yang menyertai. Harapan kita bukan pada uang, jabatan, relasi, kesehatan, melainkan kepada Kristus. Karena semua itu bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bayangkan sama-sama ada seorang anak kecil yang berada di dalam mobil saat hujan deras. Petir menyambar, angin bertiup kencang. Anak itu tetap tenang. Mengapa? Karena ayahnya sedang menyetir. Ia mungkin tidak tahu jalan, ia tidak tahu tujuan, tetapi ia percaya kepada ayahnya. Nah, demikian pula kehidupan saudara dan saya. Kita tidak selalu tahu mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang kemudi kehidupan, dan itu sudah cukup. Kesimpulannya, hari ini ingatlah beberapa kebenaran. Tuhan tetap bekerja meskipun kita tidak melihatnya. Kekacauan hidup bukan berarti Tuhan kehilangan kendali. Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat. Proses Tuhan membentuk karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan pengharapan kita berada pada Tuhan yang tidak pernah berubah. So, jangan menilai kesetiaan Tuhan dari situasi hari ini. Nilailah situasi hari ini dari kesetiaan Tuhan. Ketika hidup terasa berantakan, ingatlah bahwa Tuhan tetap bertata. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah panik. Dia tidak pernah kehilangan kendali. Dan dia sedang menulis kisah hidup saudara dengan tujuan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin hari ini hati saudara penuh dengan pertanyaan, air mata, atau kelelahan. Saya nggak tahu. Tapi datanglah kepada Tuhan apa adanya. Serahkanlah setiap kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli kepadamu, saudara. Percayalah, meskipun saudara belum melihat jalan keluarnya, Tuhan sedang melihat akhirnya. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Sebab tangan Tuhan tidak pernah melepaskan anak-anak yang berharap kepadanya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.